Ia adalah suara dari kegelapan, raja panggung, legenda yang tak pernah padam. Tapi kini dunia harus mengucapkan selamat tinggal kepada sang ikon, Ozzy Osbourne. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dunia musik kehilangan salah satu sosok paling legendaris dalam sejarah rock dan heavy metal, Ozzy Osbourne, sang Prince of Darkness. Meninggal dunia di usia 76 tahun setelah perjuangan panjang melawan penyakit Parkinson. Simak kisah lengkap hidupnya, perjuangan, skandal, kejayaan, dan warisan yang tinggalkannya dalam sejarah musik dunia. Pada tanggal 22 Juli 2025, keluarga Osbourne secara resmi mengumumkan kabar duka. Dengan kesedihan yang tak terlukiskan, kami harus mengabarkan bahwa Ozzy Osbourne tercinta telah meninggal dunia pagi ini. Ia bersama keluarganya dan dikelilingi cinta. Berita ini langsung mengguncang dunia, bukan hanya para penggemar musik metal, tapi juga tokoh-tokoh musik lintas genre, selebritas, dan bahkan para pemimpin dunia ikut menyampaikan bela sungkawa. Lahir di Birmingham, Inggris pada 3 Desember 1948 dengan nama John Michael Osbourne, Ozzy tumbuh di lingkungan kelas pekerja dengan 5 saudara lainnya. Ia sempat terjerumus dalam kenakalan remaja, bahkan dipenjara selama 6 minggu karena merampok toko. Namun musik mengubah hidupnya. Ia jatuh cinta dengan The Beatles dan mulai bermimpi jadi penyanyi. Dan dari titik itulah lahir legenda yang akan mengguncang dunia metal. Tahun 1968 bersama Geezer Butler, Tony Iommi, dan Bill Ward, Ozzy membentuk band yang awalnya bernama Earth. Namun setelah terinspirasi film horor karya Mario Bava, mereka mengganti nama jadi Black Sabbath. Nama itu akan menjadi fondasi kelahiran heavy metal dunia. Album debut mereka pada 1970 menciptakan genre baru yang penuh riff gelap, lirik okultisme, dan energi mentah yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah 10 tahun bersama Sabbath, Ozzy dikeluarkan karena masalah penggunaan zat. Namun ini bukan akhir, melainkan awal babak baru. Ia merilis album solo dengan gitaris Randy Rhoads, lalu membentuk festival Ozzfest bersama sang istri Sharon yang membesarkan kembali karirnya hingga era 2000-an. Tapi yang paling ikonik adalah aksi panggungnya. Siapa yang bisa lupa saat Ozzy menggigit kepala kelelawar hidup di konser Des Moines tahun 1982. Aksi itu membuatnya dijuluki Prince of Darkness, gelar yang melekat sepanjang hidupnya. Tak hanya di musik, Ozzy juga berjaya di dunia hiburan. Serial The Osbournes di MTV memperlihatkan sisi unik, lucu, dan absurd dari kehidupan rumah tangganya bersama Sharon, Jack, Kelly, dan Amy. Ini membuatnya dicintai lintas generasi. Ozzy juga punya 3 anak dari pernikahan sebelumnya, termasuk Jessica dan Louis Osbourne, serta 1 anak adopsi, Elliot. Keluarganya selalu jadi bagian penting dalam hidup dan karirnya, terutama Sharon yang tak hanya jadi istri, tapi juga manajer dan tameng utama Ozzy di banyak masa kelamnya. Pada 5 Juli 2025, Ozzy tampil untuk terakhir kalinya di Villa Park, Birmingham, hanya beberapa kilometer dari tempat Black Sabbath dibentuk. Dengan kursi singgasana hitam di tengah panggung, ia membawakan lagu-lagu klasik seperti Iron Man dan Paranoid. Di akhir konser, ia berkata, "Dukungan kalian telah memungkinkan kami menjalani gaya hidup yang luar biasa. Terima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam." Konser ini menjadi salam perpisahan dari sang legenda kepada penggemarnya dan juga kepada dunia. Ozzy bukan hanya penyanyi, ia adalah ikon budaya. Menciptakan genre musik baru, menantang norma dan stigma, bertahan dari ketergantungan penyakit dan bahkan kematian. Dari konser brutal hingga reality show MTV, Ozzy membuktikan bahwa musik bisa menyentuh semua orang,
dari penonton stadion hingga penonton sofa. Kini Ozzy Osbourne telah tiada, namun warisannya hidup dalam riff gitar, dalam jeritan vokal, dalam setiap anak muda yang pertama kali memakai kaos hitam dan berkata, "Saya suka metal." Selamat jalan, Prince of Darkness. Rock and roll akan selalu mengenangmu. You can kill rock and roll, it's here to stay. Ozzy Osbourne 1981. Berikan tribut untuk Ozzy di kolom komentar, bagikan kenangan atau lagu favorit kalian.